Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari kampus UNP, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, dari Prodi Pendidikan Jasmani Pak. Di sini kami mendapatkan tugas dari salah seorang dosen kami yang bernama Bapak Berto Pak, dalam tugas mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini kami diminta untuk mewawancarai sebuah klub sepak bola Pak. Maka kami di sini memilih dari Kota Payakumbuh, yaitu dari Minang Sejagat Pak. Bapak sebagai pelatih dari Minang Sejagat Pak. Beri kami waktu sedikit Pak untuk mewawancara Bapak. Apakah boleh Pak? Ya, silakan. Yang lebih lanjutnya Pak, apa tujuan dan maksud kami Pak, biar teman kami yang menjelaskan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya izin Bapak, di sini kami ingin membuat suatu video yaitu tentang komersialisasi dalam mencari komersialisasi industri dalam olahraga. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Taufik Hidayat, NIM 24082497. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu komersialisasi industri dan dalam olahraga. Sebelum kami mengajukan pertanyaan Pak kepada Bapak Pak sebagai coach dari Minang Sejagat, kami butuh dari perkenalan Bapak, nama Bapak, dan usia Bapak, dan tempat tinggal Bapak, dan dari mana asalnya klub Minang Sejagat ini terletak atau tempat latihannya Pak. Ya, terima kasih dari Etika UNP. Perkenalkan, saya Kasril Kamil. Saya juga punya gelar SHMSI, saya S2 saya kan. Tentu kita berharap kalau bicara dengan komersialisasi, kita butuh juga SDM yang punya pendidikan formal lebih tinggi masuk ke bidang olahraga, terutama di sepak bola. Karena rata-rata lisensi pelatih kita lebih banyak berada di kelas bawah yang mau terjun ke pembinaan sepak bola usia muda dan usia dini. Itu menjadi PR untuk persoalan komersialisasi tadi. Yang kedua, kita bicara komersialisasi, tentu kita berharap sebuah finansial yang harus kita dapat sih. Tapi pertanyaannya, apakah pembinaan usia muda di Indonesia sudah masuk ke level itu atau belum? Rata-rata SSB di seluruh Indonesia, yang nyata-nyatanya SSB berbeda dengan akademi ya. Kalau akademi mereka sudah punya finansial bagus, mungkin di level komersialisasi tadi bisa masuk ke kriteria yang dimaksud. Tapi di SSB kita masih amatiran semua. Saya berharap mungkin dari FIK UNP ini bisa memberi terobosan ke SSB yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana kita mengkomersialkan itu? Kelemahan dasar dari manajemennya adalah sisi finansial. Rata-rata SSB, apalagi SSB yang di kampung, yang notabene di sini, Kupang, saya rasa belum tersentuh manajemen. Bagaimana mengelola sekolah sepak bola yang benar? Kalau kami Minang Sejagat, itu lebih kepada anak-anak talent scouting dari berbagai macam SSB yang kita tampung menuju sebuah prestasi di Minang Sejagat. Tapi basic dan manajemennya berada di Victory. Di Victory anak-anak yang tadi itu tergabung di dalam anak-anak ini, tergabung di dalam manajemen Victory dan Minang Sejagat juga. Nah, di sana kita membina di usia 12 tahun ke bawah, yang notabene kita tidak berharap prestasi di sana, tapi dalam pembentukan pemain. Tapi di 13 sampai 17 kita mengelola di Minang Sejagat yang kita ambil dari talenta-talenta yang ada di SSB Kota Payakumbuh maupun di Sumatera Barat itu. Saya kira mungkin sementara gambarannya. Baik Pak, sebelumnya izin Pak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Akbar. Di sini tadi kawan saya telah menanyakan soal finansial, namun saya
masih penasaran dengan Minang Sejagat ini, Pak. Asal mula terbentuknya Minang Sejagat ini dari mana? Apakah dari kawan-kawan seangkatan Bapak? Apakah ada yang begitu ya, Pak? Oke. Minang Sejagat ownernya Bapak Insinyur Suparman SHMH, sekarang berada di Batam. Ya. Beliau dulu satu tim dengan saya di PS Mapudum Padang. Saya alumni itu. Kemudian dia terjun di Mapudum, mengaktifkan kembali klub Mapudum. Tetapi Mapudum di sana mantan pemain Mapudum ini pemain hebat semua. Ada yang dari Semen Padang, yang dari PSP, ya kan. Sehingga Pak Suparman tidak merasa leluasa di dalam mengelola PS Mapudum ini. Akhirnya dia punya inisiatif membentuk klub sendiri. Lahirlah Minang Sejagat ini. Jadi awalnya di Padang ini. Tapi di Padang saya bawa ke Payakumbuh. Kita buat badan hukumnya. Badan hukumnya sudah ada, sudah berbadan hukum, sudah terdaftar. Di PSSI pun sudah terdaftar. Malah kita sudah 3 kali mengikuti suratin level nasional. Ya, kalau Minang Sejagat lahir pada tahun 2022 kemarin. 2023 kita sudah masuk ke level nasional suratin U13 waktu itu. 3 kali berturut-turut nasional kita. Nah, untuk pendiri memang Pak Suparman. Sekarang Pak Suparman ini saya bilang tadi, dulu dia memang ini ada kemauan lah gitu. Sehingga ketika pemain-pemain hebat mau masuk, dia siap untuk mendanai dulu kemarin itu kan. Sehingga lahir Minang Sejagat dengan prestasi sampai ke nasional. Itu dulu kan. Kemudian apa tadi yang tertinggal? Itu ya, oke. Kalau ownernya memang Pak Suparman ya. Nah, saya memang dengan Coach Zulkahendra yang duduk di sana, yang duduk pakai di kedai yang putih itu manajemennya Victory itu anak didik saya pertama di dalam pembentukan SSB Victory. Itu dia sekarang sudah menjadi pelatih juga dan lisennya malah lebih tinggi dari saya sekarang. Dia B lisen, saya baru C lisen. Cuma C lisen saya tahun 2001. udah lama sekali ini. Nah, dia saya percaya untuk memanage Victory di usia 12 ke bawah, di usia grassroots. Sementara Minang Sejagat saya mengelola bersama dia juga ikut untuk di level usia 13 sampai 17. Jadi soal manajemen kita sama, satu aja. Bapak. Jadi perkenalkan kami dari mahasiswa UNP Pendidikan Olahraga. Dengan Bapak siapa di sini sekarang Pak? Raja Nasution. Jadi apa jabatan Bapak di klub ini Pak? Perlu kami sampaikan di mana klub renang ini bernama BSFP Blue Swimming Payakumbuh berdiri tahun 2017. Klub ini berdiri dulu diprakarsai oleh 5 orang wali murid termasuk kami sendiri. Waktu itu murid baru ada 9 orang. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 61 orang. Ya Pak. Ya. Pelatih kami pada umumnya terdiri dari alumni UNP, ya. Alumni UNP, umumnya dari sana semuanya. Namun kami sekarang kewalahan dengan pelatih kami yang dari perempuan tidak ada pelatih kami. Kami merencanakan nanti kami harus ke depan ada pelatih kami yang perempuan karena kita ketahui atlet ini bukan dari laki-laki saja, banyak dari perempuan. Jadi kami harapkan nanti anak-anak kami yang dari alumni nanti UNP bisa bergabung dengan Blue Swimming Payakumbuh.
Jadi Bapak terkait tahun dirinya tadi tahun berapa Pak? 2017. Didirikan oleh 5 orang gitu ya Pak? Ya, 5 Berarti orang. Bapak termasuk anaknya berlatih di sana. Ya, alhamdulillah anak kami 4 orang berlatih di Pemerintah Besok Buyung Payakumbuh. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sekarang yang terakhir anak saya nomor 3 dan 4 itu sekarang di Akpol tingkat 2 dan Akmil tingkat 2 juga. Terima kasih. Dari cerita Bapak tadi, yang awalnya hanya 9 orang tadi kan Pak, sekarang udah ramai tuh 61. Ya. Bagaimana sih cara Bapak mempromosikan klub Bapak sehingga bisa meningkat gitu Pak? Kami akan promosikan adalah tergantung dari pelatihnya sebenarnya. Itu makanya kami mengharapkan betul-betul dari anak-anak kami dari UNP betul-betul bisa membantu kami dalam melaksanakan latihan setiap harinya. Tadi Bapak bilang tentang nama klub Pak. Jadi apakah ada pergantian nama dari misalnya pertama namanya yang tadi Bapak bilang, terus adakah pergantian nama Pak? Untuk pergantian nama kami tidak ada karena itu sudah sesuai dengan hukum dan didaftarkan juga, sudah didaftarkan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah lengkap semuanya. Jadi untuk merubahnya itu sudah susah, kecuali pengurusnya bisa kita rubah. Ya, pengurus dan pelatih itu bisa kita rubah. Berarti kalau untuk sekarang Pak, jumlah itu peserta atau anak didik dari si Bapak ini udah berapa Pak? Sudah 61 orang. Berarti dari umur TK umur 5 tahun sampai dewasa ya. berarti kalau umur 30 atau 40 itu boleh masuk klub atau Boleh. kalau untuk lombakannya apakah ada cabang lomba itu? Ke depan kami merencanakan lomba yang untuk dewan yang lansia. Ya, Ke depan kami bikin itu lomba lansia. ya betul. Soalnya kalau untuk lansia itu sangat berguna juga kan Pak? Iya. Dan sekarang kabarnya mau didirikan juga di klub untuk lansia di Payakumbuh ini. Bagus sekali. Terkait tahun berdirinya tadi Pak, tahun berapa Pak? 2017 berarti sudah berusia 13 tahun ya Pak. Nah, selama 13 tahun ini Pak, kami ingin bertanya tentang komersial ataupun industrinya. Jadi bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari klub tersebut Pak? Kalau kami dari klub mendapatkan keuntungan tidak ada. Kami cuma memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kami beserta pelatih-pelatih kami. Itu saja. Kalau kami dari klub nggak ada mengambil apa-apa, itu cuma tugas sosial saja. Jadi para orang Bapak pendiri ini nggak mengambil keuntungan Tidak sedikit ada, pun tidak gitu ada, Pak? tidak ada mengambil keuntungan. Jadi hanya ingin mendidik generasi emas Ya, supaya mengharapkan generasi emas ke depannya sehingga anak-anak betul-betul berprestasi dan bisa dimanfaatkan oleh negara dan bangsa. nah, selama 7 tahun ini Pak, udah berapa sih anak didik Bapak yang mendapatkan kejuaraan gitu? Kejuaraan yang bisa Alhamdulillah dibanggakan? kami udah sampai ke tingkat nasional, udah banyak di tingkat nasional. Mungkin nggak bisa dihitung lagi. Udah nggak bisa dihitung. Namun terdata ya kan. Iya Pak. Jadi anak didik Bapak ini udah banyak juga yang ini ya Pak, yang mendapatkan kejuaraan, yang membanggakan klub tersebut gini ya Pak. Namun kami sekarang kewalahan sudah banyak, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional sudah banyak. Pelatih kami yang dari perempuan. Jadi Bapak terkait komersial tadi memang nggak ada ya Pak sama pelatih sekalipun. Kalau pelatih kita sudah berikan banyak honornya ya kan. Kalau pendiri dan pengurus-pengurus lainnya tidak ada. Terakhir nih Pak, sebelum kami tutup, apa pesan-pesan Bapak untuk anak didik di luar sana yang ingin bergabung dengan klub Bapak atau sedikit promosi gitu Pak? Kami mengharapkan kepada anak-anak kami yang masih, apalagi yang masih belajar ya kan, dari tingkat 3 sampai SMA, kami harapkan untuk bergabung dengan olahraga renang karena kami mengetahui bahwa olahraga renang ini sangat bermanfaat sekali ya.
dan berharapan dukungan dari seluruh orang tua. Didukung dengan demikian, hingga anak kita ini bisa mencapai prestasinya kapanpun, bukan tingkat nasional saja, internasional itu kita harapkan. Ya. Nah, boleh perkenalan diri dulu Bang? Perkenalkan, nama saya Mufarazal Amru, akrab dipanggil Faris. Oh, oke Bang Faris, sedikit pertanyaan buat Bang Faris. Kami ingin bertanya, sudah berapa lama Bang Faris bergabung dengan Grup SSP. ya betul Bang. Awalnya saya tuh grupnya namanya Ngalo Swimming Club Bang, atau NSC. Tapi karena ada problem, setelah kurang lebih setahun, itu awal saya masuk itu kelas 2 SD, setelah setahun kelas 3 SD, saya pindah ke klub SSP. Sampai sekarang itu kelas 11. Jadi kurang lebih itu di klub sekarang ini sudah 8 tahun. Berarti sebelumnya udah pernah ganti klub atau? Udah pernah sekali Bang. Oh, Dari NSC ke BSSP. oh siap. Baik Bang, di sini saya memiliki pertanyaan atau sedikit pertanyaan untuk Abang. Udah berapa lama sih Abang tertarik dengan olahraga renang ini, atau menjadi seorang atlet itu dari umur berapa, dan udah berapa udah berapa kategori yang Abang menangkan lomba dalam atlet ini Bang? Oh, kalau awal minatnya sih emang dari kecil tuh ya Bang, soalnya awalnya tuh emang hobi berenang. Terus kemudian orang tua ngajak ke Ngalau waktu itu pagi-pagi hari Minggu, akhirnya ketemu sama klub NSC awalnya itu Bang. Terus kalau untuk Abang yang Abang tanya tadi, cabang-cabangnya udah dari ODSN, dari tingkat kecamatan, kota dan provinsi. Terus untuk seperti sekarang ini kejuaraan daerah, dan saya juga pernah ikut Prapsu, kejuaraan antar Sumatera. Oh, berarti udah banyak ya pertandingan yang udah Abang lewati. Sudah lumayan lah Bang. Nah, untuk saya ada pertanyaan Bang. Apa pencapaian terbesar Abang dalam dunia renang ini? Terbesar saya tuh mungkin waktu itu saya pernah menjuari juara 3 perunggu, yaitu di tingkat antar Sumatera. Prapsu Pak. Satu lagi Bang. Apa? Pesan-pesan untuk para atlet renang di luar sana, dan apa motivasi terbesar untuk mereka? Motivasinya yaitu tetap latihan, karena hasil yang baik itu tidak dipenuhi dengan latihan yang malas-malas, tapi dengan latihan yang konsisten maka mendapatkan hasil yang terbaik. Itu sih Kak. Izinkan Pak, perkenalkan dulu Pak, nama Bapak dan usia Bapak, dan sekarang Bapak sebagai apa di tim Black Sweet Pak? Ya, terima kasih. Baik, nama Ismail, juga alumni dari UMP. Kalau dulunya IKIP, kebetulan jurusan kepelatihan PP 89. Dan kami sudah tergelimbang dengan klub Black Sweet ini sudah lama sekali. Tahun 2000-an lah berdirinya. Kemudian posisi kami di Black Sweet adalah langsung pimpinan merangkap pelatih di klub Black Sweet. Kalau untuk tingkat Sumatera Barat, ini yang Black Sweet udah tak diragukan lagi. Mungkin itu perkenalan singkat. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya di sini saya ingin bertanya, apakah di dalam suatu pertandingan itu Pak, apakah dalam biaya sendiri atau ada sponsor ya Bapak? Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Untuk pengelolaan dari klub Black Sweet ini adalah mandiri, biaya sendiri dari awal sampai sekarang. Jadi belum ada sponsor yang membantu. Paling-paling nanti sifatnya donatur yang membantu, baik itu dalam mengikuti event-event pertandingan maupun melaksanakan kejuaraan sendiri. Demikian. Baik Pak, dalam mengantarkan Pak, misalnya ada seorang atlet yang berprestasi atau atlet ini potensinya baik lah Pak, untuk mengantarkan atlet ini Pak untuk misalnya untuk menjadi seorang pemain di level-level internasional ini Pak, bagaimana cara klub ini mengatasi supaya
pemain bisa melakukan mengikuti seleksi atau dapat berlaga di tingkat nasional, Pak? Oh, alhamdulillah kalau dari tim Black Sweet, khususnya untuk daerah Sumatera Barat itu 50% minimal itu dipakai oleh tim Pemprov PBPSI Sumbar. Nah, kemudian untuk ke nasional ini sudah ada kami laksanakan dulu, itu mengirim anak ke Jakarta melalui SMA Ragunan, dan setelah itu dia berhasil menjadi alat sekarang. Jadi TNI ini berkat kepiawaiannya di dalam bermain bola voli. Dan keuntungan untuk anak-anak ini memang banyak. Pertama, kami membina ini usia sekolah. Keuntungannya dimanapun anak itu sekolah, insya Allah dengan skill bola voli ini bisa masuk menduduki bangku sekolah, termasuk perguruan tinggi. Banyak dari tim Black Sweet ini yang kuliah di UMP sekarang melalui jalur prestasi. Itulah keuntungan daripada permainan bola voli ini bagi atlet, dan termasuk untuk kerjanya. Banyak dari beberapa orang atlet Black Sweet ini masuk jalur prestasi Polwan dan Polki. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sekarang itu yang bagi hitam itu Polwan melalui jalur prestasi. Juga ada Penny Gusman, juga atlet bekas dari UMP, sekarang tugas di Padang. Dan ada juga Lala namanya, Polwan juga, dan Faris Arasid juga polisi. Ini melalui jalur prestasi dia bisa duduk di tempat pekerjaannya. Baik, Pak, berarti tujuan dari klub ini, Pak, yang pertama itu untuk prestasi anak, Pak, bukan hanya untuk mencari finansial. Tujuannya untuk mencari prestasi anak supaya ini anak dapat berkembang, dapat pekerjaan yang layak dan berprestasi agar mudah, misalnya menjadi seorang alat, menjadi seorang pimpinan, atau dapat pekerjaan yang layak lah, otomatis dapat. Baik, Pak, mungkin ada teman saya yang ingin bertanya tentang tim Black Sweet ini, Pak. Saya silakan kepada Alif, Pak. Baik, terima kasih Abdal. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Akbar, saya mahasiswa dari Fakultas Fakultas Informatika, khususnya di Departemen Pendidikan. Saya telah menyimak dari jawaban Bapak dan pertanyaan teman-teman bahwa saya sangat kagum dengan tim Black Sweet ini dapat mengirimkan atlet-atletnya untuk mewakili Sumatera Barat, apalagi bisa menjadi atlet yang berprestasi seperti misalnya sebagai Polwan ataupun polisi. Itu sangat saya kagumi karena tidak banyak orang bisa seperti itu. Baik, di sini saya masih kepo nih Pak, atau masih ingin lebih dalam lagi tentang Black Sweet ini. Boleh Bapak ceritakan awal mula berdirinya? Tadi kan tahun 2000-an. Mungkin saya kepoin itu, apakah tim Black Sweet ini Bapak sendiri yang berdirikan atau sesama teman, misalnya sama seangkatannya, misalnya dengan berbincang di warung atau di warkop, berbincang kita ini mau bikin tim lah, terus kita boleh diceritain Pak. Jadi banyak secara singkat kami sampaikan bahwa tim Black Sweet ini namanya anak-anak yang bikin. Itu kebetulan waktu itu seniornya Penny Gusman, juga anak UMP, bersama rekan-rekannya. Kebetulan anak-anak waktu itu ini kulitnya hampir sama dengan Bapak, hitam-hitam semua, tapi ujungnya ada manis. Nah, itu dasarnya. Jadi mereka lah yang membuat dan menetapkan nama Black Sweet ini. Baik, yang bisa saya tangkap bahwa bukan dari Bapak sendiri
menjadi nama bahwa namun dari anak-anak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembali kepada Abdul. Oh baik Pak, di sini saya juga masih penasaran nih Pak. Tadi Bapak bilang anak-anak yang membuat nama klub ini Pak. Iya. Bukan dari Bapak kan? Berarti di sini Pak, mungkin anak-anak ini keinginan yang tinggi Pak untuk latihan. Otomatis yang anak-anak ini lapangan ada, keinginan yang tinggi untuk mencapai prestasi. Bagaimana Bapak bisa bergabung di dalam tim Black Sweet ini? Apakah Bapak anak-anak itu yang menyampari Bapak, memohon pada Bapak untuk menjadi pelatih Bapak, untuk membina Bapak? Lantaran Bapak tadi bilang Bapak adalah alumni dari FIK UNP juga Pak. Anak-anak itu pada tahu atau gimana Pak ceritanya Pak? Ya kebetulan dulu yang bola voli ini sudah dirintis juga. Tamat kuliah kan bisa merintis latihan bola voli ini. Rata-rata siswa atletnya. Nah, lama kelamaan latihan yang rutin itu membuahkan hasil, punya prestasi. 90% dari anggota Black Sweet itu anggota Poprov 50 kota. Nah, karena udah berprestasi, maka anak-anak itu berkesimpulan puasa mana nama yang paling baik. Nah, diambillah sesuai dengan keadaan anak-anak itu sendiri. Kebetulan waktu itu anak-anak itu rata-rata kulitnya hitam sama dengan pelatihnya. Tapi karena cewek, ujungnya manis katanya. Ya Pak. Itu. Jadi bukan artinya pembentukan Black Sweet itu dibentuk waktu itu aja. Enggak, akarnya sudah ada sebelum itu. Namun namanya yang belum. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Nur Andini, biasa dipanggil Andin. Boleh Kak? Perkenalkan, saya Sevi Cecilia, biasa dipanggil Sevi. Oke Kak, izin bertanya Kak terkait Kakak tentang bergabungnya dengan klub Black Sweet ini Kak. Sejak tahun berapa Kak Kakak bisa bergabung dengan klub ini Kak? Saya bergabung dengan klub ini pas saya duduk di kelas 2 SD, yaitu tahun 2009. Berarti itu masih dibilang sangat kecil juga kalau untuk berlatih gitu Kak ya. Kakak gimana Kak? Sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD. Berarti dari sejak itu udah ada prestasi apa belum Kak yang didapati? Saya memulai prestasi itu di tingkat SMP, kelas 1 SMP. Saya berhasil kepilih untuk O2SN mewakili Kota Payakumbuh ke Padang. Yang kedua kelas 2 SMP ikut O2SN lagi. Yang ketiga kelas 1 SMA ikut Popda. Alhamdulillah kepilih untuk Popwil ke Aceh. Berarti itu tuh mewakili nama Black Sweet atau gimana Kak? Kalau misalnya O2SN itu kan tingkat kota. Ya, berarti dipilih gitu kan Kak dari sekolah. Dipilih dari sekolah. Baik Kak, untuk selama Kakak bergabung di klub Black Sweet ini, kejuaraan apa Kakak yang pernah atau kejuaraan yang tertinggi yang Kakak pernah tempuh dari klub ini Kak? Yang dalam klub Kak. Yang Kakak yang sudah Kakak bergabung di grup ini, di klub ini Kak. Kemarin itu saya mengikuti Porprov. Itu pun ambilnya seleksinya itu kan awalnya dari klub. Habis itu nanti baru ke 50 kota. Nanti dari semua klub di 50 kota itu kan nanti dipilih yang mana yang terbaik, nanti dibawa untuk mewakili gitu nama 50 kota kayak gitu. Kakak lagi Kak? Kalau saya sih kemarin tuh ikut di MTGT di Thailand. Baik Kak, kalau boleh tahu program latihan di sini bagaimana ya Kak? Kalau untuk program latihan kami kan langsung dikasih sama pelatih. Paling sedikit banyak kami ada fisik kayak sit up, push up, terus lompat, nanti ada lompat pakai besi, terus paling bola untuk latihan nembak dan passing. Baik Kakak, izin sebelumnya Kak,
Apa tips dari kakak untuk kami yang pemula ini termotivasi untuk mengikuti bola voli? Untuk motivasinya yang penting pertama niat dari hati, terus kesungguhan di lapangan. Dan di lapangan pun kan nggak cuman kami, ada senior-senior yang lebih hebat, jadi kayak bisa diambil bagaimana cara bermain, teknik bermainnya, bagaimana cara latihan, dan untuk latihan pun nggak bisa diandalkan di lapangan, bisa ditambah di rumah sendiri kayak gitu. Berarti emang latihan itu emang dari kita sendiri, terus kita nggak harus ngandalin dari klub sendiri kan Kak. Jadi misalnya kita setiap hari kita harus latihan mandiri gitu kan Kak. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian wawancara kita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.